Di zaman yang semakin canggih ini, guru dituntut untuk melek teknologi. Apalagi menghadapi siswa generasi Z yang sudah terbiasa menggunakan gadget. Tapi ingat, teknologi itu hanya alat dan bukan segalanya. Kualitas pembelajaran dalam kelas, interaksi antara guru dan murid, itu esensinya. Selamat menyaksikan. Kepada Bu Guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat? Oke, apakah hari ini semuanya masuk? Alhamdulillah anak-anak semua masuk dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar dengan sesuatu hal yang menarik, ya, tentang sumber alternatif. Mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu terlebih dahulu. Untuk lagunya, Bu Cinta minta tolong Mbak Ruha untuk menjadi dirijen pemimpin. Menjadi tanggunganmu terhadap nusa, sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Agar lebih semangat, Bu Cinta minta hari ini berdiri dulu semuanya. Kita berdiri. Iya. Aku tahu aku siap melakukannya. Aku tahu aku siap melakukannya. Aku tahu aku siap. Aku tahu aku siap melakukan. Pendapatmu, bagaimana PLN itu bisa menghasilkan listrik? Kira-kira PLN pakainya tenaga apa? Batu bara? Sependapat? PLTA? Oke, ada yang batu bara atau PLTA. Nah, nanti kita pelajari. PLN kira-kira pakai apa? Nah, kemudian tadi kalau Mas Arka bilang pakainya batu bara. Lalu apa yang terjadi ketika batu baranya habis? PLN harus bagaimana? Ada yang tahu jawabannya? Mau tahu jawabannya? Mau. Adalah data jumlah pembangkit listrik yang digunakan oleh PLN tahun 2021. Kamu lihat tabelnya di sini, ada beberapa jenis pembangkit listrik yang digunakan. Ada bahan bakar fosil, tenaga air, tenaga surya dan seterusnya. Dan ini ada jumlahnya. Dari tabel tersebut siapa yang bisa menyebutkan jumlah jenis pembangkit listrik yang paling banyak digunakan PLN yang mana? Fosil. Dengan jumlah berapa? 6.515. Bayangkan 94,1% sebagian besar bahan bakar yang digunakan untuk PLN membangkitkan listrik menggunakan batu bara. Bagaimana kalau batu bara habis di dunia ini? Padahal batu bara itu energi yang tak terbarukan, di mana suatu saat akan habis. Batu bara di sini adalah bahan bakar fosil. Makanya hari ini kita akan mempelajari tentang energi alternatif. Hari ini kamu akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama, nanti Bu Cinta akan meminta kamu menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi. Lalu yang kedua, menelaah manfaat sumber energi listrik dan juga cara kerja sumber energi alternatif. Nah, kedua hal ini akan kamu gunakan dengan sebuah aplikasi augmented reality yang sudah Bu Cinta tempelkan di mejamu. Nah, kira-kira bagaimana pembelajarannya ya nanti? Dan di akhir, Bu Cinta akan melakukan turnamen dan kuis menggunakan aplikasi Quizizz, ya. Jadi hari ini kamu akan bekerja dalam kelompok. Transisi energi, yaitu melakukan peralihan dengan menggunakan energi terbarukan dan penggunaan energi secara efisien. Indonesia memiliki sumber energi terbarukan yang berlimpah. Yang bisa menyebutkan apa dampak energi fosil? Sorry ya? Terjadinya pemanasan global. Terjadinya pemanasan global, suhu bumi semakin panas. Bagus, Soraya. Bagaimana cara mengatasi dampak penggunaan energi fosil? Kita harus menggunakan energi apa?
energi alternatif. Jadi, betul, energi alternatif adalah energi yang menggantikan bahan bakar fosil. Jadi, ada energi lain ternyata yang bisa menghasilkan listrik selain bahan bakar fosil. Dan kita akan mempelajari itu pada hari ini. Oke, cara belajarnya ya, Bu Cinta tidak akan memberikan informasi langsung kepada kamu, tapi Bu Cinta menuntut kamu untuk mencari informasi sendiri dengan augmented reality yang sudah Bu Guru sediakan. Tugasmu bekerja dalam tim hari ini. Nanti kamu harus mencari pengertian energi alternatif itu apa, lalu manfaat energi alternatif, lalu ada macam-macam energi alternatif dan cara kerja energi alternatif. Carinya di mana? Pertama, bisa dengan bahan ajar, teks eksplanasi nanti Bu Guru sediakan. Lalu yang kedua dengan aplikasi augmented reality, ya. Bu Cinta bagikan dulu bahan ajarnya, boleh minta tolong kepada ketua kelas membagikan. Cari informasinya, kamu boleh lihat di bahan ajar, ada teks eksplanasi juga di sana, atau bisa memindai marker yang sudah Bu Guru sediakan. Nah, di sini. Namun, kamu tidak hanya mencari informasinya, tapi menuliskan pada LKPD yang sudah Bu Guru sediakan. Di LKPD nanti kamu cari informasi apa itu energi alternatif, lalu ditulis di LKPD tersebut. LKPD-nya nanti harus dilengkapi. Lalu apa saja jenis energi alternatif tersebut, di sini dituliskan, dan apa saja manfaatnya. Sampai di sini jelas, bisa dipahami langkah kerjanya. Lalu setelah itu kamu juga memindai marker yang sudah Bu Guru sediakan. Di mejamu semuanya sudah ada. Ini namanya marker 3D ya, marker 3D. Ada yang warna hitam dan ada yang berwarna putih. Satu marker ini satu paket di mana menjelaskan tentang pembangkit listrik. Misalkan yang Bu Guru pegang judulnya apa? PLTA. Maka yang berwarna hitam menjelaskan tentang apa itu PLTA dan yang berwarna putih menjelaskan tentang cara kerja PLTA. Dan dua-duanya harus kamu pindai. Ada 3 jenis energi alternatif yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah sampai sini bisa dipahami. Nah, lalu setelah kamu memindai, nanti akan ada pertama akan ada kuis setiap aplikasi yang sudah dipindai. Nanti akan keluar kuisnya berjumlah 5 soal yang kamu harus mengerjakan dan tuliskan nilai hasil kerjaanmu di sini. Paham? Oke, lalu langkah kedua, tugas kedua yang harus dikerjakan adalah mengurutkan cara kerja pembangkit listrik dengan angkanya, tulisan angkanya sama 2, 1, 3 dan seterusnya sesuai dengan urutan. Cara cari informasinya di mana? Melalui pindai aplikasi yang nanti akan kita lakukan. Paham? Kamu mengerjakan secara individu tapi nilainya untuk kelompok. Jadi hati-hati ya, setiap individu harus bisa mengerjakan masing-masing ya, semuanya harus menguasai. Silahkan boleh bergabung
dengan kode 192022. Ringkas akan muncul secara otomatis di layar. Pegang sampai kenapa, Beri tepuk tangan untuk Tidakul. Apakah asik? Sudah Bu Cintang bagikan ya medalinya. Untuk kelompok lain jangan berkecil hati, berusahalah di kesempatan berikutnya. Baik, kita simpulkan ya pembelajaran hari ini. Yang pertama tentang pengertian energi alternatif. Siapa yang berani menyampaikan apa itu energi alternatif? Ya, boleh suaranya yang keras. Energi pengganti bahan bakar fosil. Apa itu PLTS? Boleh? Pembangkit listrik tenaga surya yang menggunakan panel surya ya. Yang terakhir PLTB. Apa itu PLTB? Bapak? Pembangkit listrik tenaga bayu yang memanfaatkan apa ya? Angin. Kalau PLTA memanfaatkan apa? Iya, kita belajar itu sih. Belajar menggunakan kuisis. Apa lagi tadi? Kamu menggunakan apa lagi tadi? Oh, belajar menggunakan aplikasi Tusdatin. Tadi itu namanya adalah augmented reality ya, dimana ketika kamu memindai sebuah marker akan muncul sebuah model 3 dimensi. Apa yang paling kamu suka pada pembelajaran hari ini? Janet? Apa? Oh, main basisnya. Main basisnya. Bisa tindak lanjut pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari lebih lanjut tentang sumber energi alternatif yang lain, yaitu ada sumber energi nuklir ya. Bu Cinta minta sebagai tindak lanjut di rumah kamu pelajari tentang pembangkit listrik tenaga nuklir. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.